Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang menonton video ini. Berjumpa lagi di channel Bimbel Genius, solusi belajar modern untuk Anda. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal fisika ya. Nah, soal fisika yang akan kita bahas yaitu tentang usaha dan energi bagian 1 atau part 1. Sebelum kita membahas soal fisika, usaha dan energi, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe channel Bimbel Genius untuk mendapatkan update video-video tentang pembahasan maupun penjelasan soal-soal ataupun konsep fisika. Dan jangan lupa di like and share jika video ini bermanfaat. Baik, kita lihat di sini saya memiliki 5 soal ya. Kita lihat soal yang pertama ya. Nah, ini soalnya ya. Gaya 20 Newton bekerja pada balok hingga balok tersebut bergerak sejauh 2 meter. Nah, usaha yang dikerjakan gaya pada balok adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita gambarkan terlebih dahulu keadaan soal. Sebentar. Ya, sini saya akan menggambarkan keadaan soal terlebih dahulu ya, bahwa ada sebuah balok ya, balok kita simpan di sini ya. Ini adalah sebuah balok, lalu balok ini diberikan gaya. Nah, gayanya misalkan ke arah kanan ya. Ini F sama dengan 20 Newton. Lalu balok tersebut bergerak sejauh 2 meter, artinya dia berpindah ya. Nah, oke, sini saya gambarkan baloknya keadaan yang berpindah ke posisi B. Nah, ini adalah posisi A ya, misalkan di posisi A lalu dia berpindah ke posisi B, di mana jarak dari posisi A ke posisi B yaitu tadi perpindahannya 2 meter ya. Nah, yang ditanyakan adalah usaha yang dikerjakan balok usaha yang dikerjakan gaya pada balok ya. Jadi usaha dari F terhadap balok ini. Baik, kita tuliskan dulu diketahui ya, diketahui dalam soal yaitu ada F. Nah, F sama dengan 20 Newton. Lalu jarak atau perpindahan, jarak kita simbolkan dengan huruf X, jaraknya adalah 2 meter. Nah, kita lihat perpindahan benda ini searah dengan arah gaya ya. Benda berpindah dari posisi A ke posisi B secara horizontal. Begitupun gaya yang diberikan yaitu gaya arahnya horizontal mengarah ke kanan ya. Nah, maka nanti untuk mencari usahanya, nah di sini yang ditanyakan ya, yang ditanya yaitu usaha. Nah, usaha ini simbolnya adalah huruf W. W-nya W kapital ya. Nah, tanda tanya. Oke, kita jawab. Kita jawab. Nah, untuk mencari usaha, persamaannya yaitu usaha sama dengan gaya F dikali perpindahan atau X ya. Gayanya sudah ada 20 Newton. Perpindahannya X-nya ada 2 meter. Nah, kita bisa langsung memasukkan besaran-besaran ini ke dalam persamaan atau rumus usaha ya. Kenapa? Karena di sini gaya yang bekerja pada benda searah dengan perpindahan benda. Nah, perpindahan benda dari mana? Yaitu dari posisi A ke posisi B secara horizontal. Begitupun gayanya, gaya yang bekerja pada benda ini dia lihat arahnya ke arah kanan ya, atau ke arah titik B, lalu gayanya juga horizontal ya. Maka ini kita bisa langsung memasukkan nilainya. F-nya adalah 20, lalu X-nya adalah 2 meter. Maka usahanya adalah 20 kali 4, yaitu 40 Joule ya. Nah, maka usahanya ya, usahanya adalah 40 Joule ya. 40 Joule. 40 Joule kita lihat di optionnya yang mana? Baik, yang C ya. Nah, di sini 40 Joule ini optionnya yang C.
Oke, kita lanjut ke soal nomor kedua. Sebuah benda diam di atas permukaan licin. Pada benda diberikan gaya F sebesar 10 Newton yang membentuk sudut 30 derajat terhadap permukaan lantai. Nah, ini berbeda dengan soal yang pertama ya. Jika benda bergerak sejauh 1 meter, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda? Nah, soal yang pertama ya, ini saya bandingkan dulu. Kita gambarkan dulu ya. Nah, ini soal yang pertama tadi ya. Kalau soal yang pertama, nah gayanya ini langsung searah ya, tidak membentuk sudut. Adapun sudutnya 0 sebenarnya ya. Nah, sedangkan pada soal kedua ya, nah, gambar untuk soal kedua saya gambarkan seperti ini. Ya, ini ada sebuah benda pada bidang atau permukaan licin ya. Ini permukaannya licin. Jadi tidak ada gaya gesek atau tidak ada gaya yang lain. Licin. Lalu pada benda ini diberikan gaya, namun gayanya kita lihat ya. Dia membentuk sudut. Nah, sudut sebesar 30 derajat terhadap permukaan lantai. Nah, ini kan lantai ya, lantainya licin. Nah, kita gambarkan gayanya seperti apa. Nah, ini gayanya ya, F. Dia membentuk sudut terhadap lantai. Nah, lantainya kita naikkan nih jadi garis putus-putus ya, sehingga bisa terbentuk sudut, yaitu sebesar 30 derajat ya. Baik, sudut ini saya simbolkan sebagai sudut alfa saja dulu ya. Lalu setelah itu, jika benda bergerak sejauh 1 meter, oke, bendanya bergerak nih ya, bendanya bergerak hingga dia berada ke posisi B ya, dari posisi A ke posisi B ya. Nah, ini adalah F. Nah, kita simbolkan dengan Fx. Nah ya, baik, saya akan berikan warna, sedikit warna beda ya. Nah, jarak dari A ke B adalah 1 meter. Nah ya, karena jika katanya di soal, jika benda ini bergerak ya, maka pergerakannya atau perpindahannya adalah 1 meter. Nah, yang ditanyakan adalah usaha ya. Yang ditanyakannya adalah usaha. Oke, kita cari berapa sih usahanya. Nah, dalam kasus soal nomor 2 ini ya, gaya yang kita gunakan bukan gaya F ini ya, melainkan gaya Fx. Nah, gaya Fx nanti yang akan kita gunakan. Baik, kita tuliskan dulu diketahuinya. Diketahui yang pertama adalah F sama dengan 10 Newton. Lalu yang keduanya sudut. Sudut itu saya simbolkan dengan alfa. Misalkan di sini 30 derajat. Lalu perpindahan, nah dia bergerak ya sejauh, berarti perpindahan X yaitu 1 meter. Yang ditanyakan, nah di sini yang ditanya adalah W, usaha ya. Baik, kita jawab. Maka usaha, rumus awalnya atau rumus dasarnya yaitu gaya dikali perpindahan. Namun sekali lagi, gaya yang kita gunakan bukan gaya F ini ya, melainkan gaya Fx. Kenapa? Nah, seperti yang tadi dijelaskan di nomor 1, bahwa gaya yang digunakan untuk mencari usaha yaitu gaya yang arahnya sama dengan arah perpindahan. Nah, gaya Fx ini dia berpindah dari A ke B secara horizontal ya. Maka gaya yang bekerja pada benda yang arahnya mendatar atau searah dengan perpindahan benda adalah Fx. Fx dari mana? Ini dari uraian ya, dari penguraian. Karena gini, kalau F-nya ini membentuk sudut, maka arahnya kemungkinan ada 2. Pertama,
mendatar ke samping ya, ke arah B, yang keduanya adalah ke atas. Nah, FY. Jadi ada dua nih ya. Kalau gaya ini dia membentuk sudut, gaya dasarnya ya. Sedangkan benda dia berpindahnya mendatar, maka gaya yang kita gunakan adalah gaya Fx. Nah, maka di sini rumusnya akan berubah. Nah, F-nya kita ganti dengan Fx dikali X. Nah, permasalahannya sekarang Fx-nya ini berapa ya? Nah, nilai Fx-nya berapa? Untuk mencari nilai Fx, baik di sini ya, untuk mencari nilai Fx ini kita bisa menggunakan persamaan trigonometri dari sebuah segitiga. Nah, misalkan seperti ini. Ya, ada yang masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat nih. Ini adalah F, lalu yang ke arah samping kanan ini adalah Fx, lalu ini adalah sudut alfa. Sin, nah kita gunakan trigonometri. Sin itu rumusnya depan miring. Nah, yang depan ini di depan sudut ya, depan sudut alfa. Kalau depannya ini adalah Fy, maka ini tidak kita gunakan kalau sin. Berarti yang kedua kita coba cos. Cos itu rumusnya adalah cos alfa demi samping miring. Nah, yang ada di samping si sudut yaitu sisi Fx. Fx dibagi sisi miringnya adalah F. Nah, ya. Dari rumus cos ini kita bisa mencari nilai Fx atau persamaan Fx, yaitu Fx sama dengan F dikali cos alfa. Maka ini yang nanti akan kita masukkan ke persamaan usaha. Jadi, nah, rumus usahanya W sama dengan Fx dikali X. Fx-nya adalah F dikali cos alfa dikali X. F-nya ada nih, nilainya berapa tadi? 10. Kita tuliskan di sini 10 dikali cos alfa, alfanya berapa? 30 derajat dikali X. X-nya adalah 1. Nah, gaya yang bekerja pada benda ini hanya satu ya, Fx. Kenapa? Karena di sini lantainya licin. Kalau ada gaya yang lain, kalau misalkan searah ya nanti tinggal dijumlahkan saja. Maka di sini karena lantainya licin tidak ada gaya lain selain gaya Fx cos alfa. Lalu ini kita turunkan 10 dikali cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat ini adalah sudut istimewa ya, di mana nilainya cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, dikali 1. 10 dibagi setengah yaitu 5. 5 akar 3 kali 1 ya 5 akar 3. Nah, ini adalah usahanya ya, joule. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjut. Oke, sebentar. Maka di sini jawabannya adalah yang E ya. Nah, ini yang E jawabannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah balok dengan massa 50 kg di atas lantai diangkat sampai ketinggian 8 meter. Jika G sama dengan gravitasi ya. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan besarnya usaha yang dilakukan pada balok tersebut. Nah, berbeda dengan soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Kalau tadi soal 1 dan nomor 2 itu arah perpindahannya mendatar ya, ke samping. Nah, kalau ini kita lihat sebuah balok dengan massa 50 kg di atas lantai diangkat sampai ketinggian 8, berarti perpindahannya ke atas nih, vertikal ya. Baik, saya coba gambarkan terlebih dahulu. Nah, pertama mula-mula dia ada di sini ya, lalu diangkat ya, diangkat sehingga dia berpindah si balok ini ya. Nah, dari posisi A ke posisi B. Nah, berapa perpindahannya? Nah,
Nah, ini perpindahannya ke atas ya. Perpindahannya ke atas yaitu sebesar 8 meter. Nah, pertanyaannya siapa ya yang mengangkat ini? Berarti gaya dong ya, ada gaya. Nah, gayanya itu berapa? Di sini di soal tidak disebutkan ya. Baik, kita lihat. Benda ini memiliki massa 50 kg. Lalu ada percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka di sini ada gaya berat ya. Gaya berat. Nah, berarti gaya berat memang arahnya ke bawah ya. Nah, di sini ada W. Tapi berhubung benda ini diangkat ke atas, maka otomatis gayanya ini sama dengan gaya berat. Ya, W. Gaya berat itu simbolnya W ya. Sama dengan usaha tapi huruf kecil W-nya. Kita bedakan nanti. Nah, jadi gayanya itu adalah sama dengan gaya berat W. Kalau gaya berat ke bawah, maka di sini gaya angkatnya yaitu F. Nah, ke atas. Berapa gayanya? Yaitu sama dengan besarnya gaya berat. Gaya berat bisa kita cari dengan persamaan W sama dengan F sama dengan M dikali G. Nah, M-nya ada ya, G-nya ada. Baik, kita tuliskan terlebih dahulu datanya. Diketahui massa benda sama dengan 50 kg. Lalu percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ketinggian atau di sini perpindahan. Nah, perpindahannya karena ini arahnya horizontal, saya simbolkan dengan huruf H ya. Height. Oke, di sini 8 meter. Yang ditanyakan adalah usaha. Nah, usahanya W kapital ya. Kalau tadi gaya berat, W-nya W kecil. Baik, kita jawab. Nah, ini sama saja sebenarnya dengan contoh soal nomor 1 ya. Hanya saja arahnya yang berbeda ya, arah perpindahannya ini ke atas gitu. Baik, kita jawab. Usaha sama dengan F dikali, nah X-nya kita ganti dengan H ya, dengan H, dimana F-nya adalah ini sama dengan W, yaitu M dikali G. Nah, sini saya tuliskan dulu M dikali G dikali H. Nah, ini sama dengan energi potensial ya. Nah, rumusnya sama dengan energi potensial. Baik, tinggal kita masukkan saja. M-nya adalah 50, G-nya adalah 10, dan H-nya adalah 8. Nah, ini maka hasilnya adalah berapa? 50 kali 10, 500. 500 kali 8 yaitu 4000 joule ya. Oke, kita lihat pilihannya di mana nih optionnya nih. A 4 kali 10 pangkat min 1. Bukan ya, salah. B 4 kali 10 40 joule, beda. Lalu C 4 kali 10 pangkat 2, berarti 400 joule, salah juga, belum tepat. D 4 kali 10 pangkat 3 joule. Nah, ini ya. Jawabannya ada di option D. Jadi ini 4000 joule itu bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiahnya 4 kali 10 pangkat 3 joule ya. Nah, ini usahanya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah bola bermassa 0,2 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dari ketinggian 1,5 meter. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapakah ketinggian bola pada saat kecepatan 5 meter per sekon? Ya, baik. Di soal nomor 4 kita gambarkan juga ya. Nah, pertama kita gambar seperti ini dulu. Nah, di sini ada sebuah bola. Bola ini pada ketinggian H1 sama dengan 1,5 meter. Lalu
Bola tersebut dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon, ya. Ya, dari sini ya, dari ketinggian awalnya 1,5 dia dilemparkan nih ke atas. Nah, sampai pada posisi yang paling atas, misalkan di sini posisi B, ini posisi A, ya. Nah, yang ditanyakan adalah H2. Nah, ini berapa sih H2-nya gitu loh, ya. Baik, untuk mencari H2 atau ketinggian bola pada saat di titik B dengan kecepatannya adalah 5 meter per sekon, bisa kita cari dengan persamaan hukum kekekalan energi mekanik, ya. Sebelum itu kita tuliskan kembali data yang ada pada soal, ya. Diketahui massa bola M-nya adalah 0,2 kilogram. Apalagi kecepatan awal. Baik, kecepatan awal misalkan di sini kita simbolkan V1 sama dengan 10 meter per sekon. Lalu ketinggian awalnya H1 sama dengan 1,5 meter. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon, dan kecepatan keduanya, nah, V2-nya sama dengan 5 meter per sekon, ya. Yang ditanyakan, baik, ditanyakannya di mana nulisnya nih? Ya, di sini deh, ya. Baik, yang ditanya yaitu H2, ya. Baik, kita jawab. Ya, ini saya garis dulu ya. Nah, kita jawab. Untuk mencari H2, yaitu kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu persamaan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2. Nah, energi mekanik sendiri rumusnya EK ditambah EP. EK adalah energi kinetik, EP adalah energi potensial. Maka jika di sini EM1, maka ini pun EK-nya EK1, EP-nya EP1. Sama dengan EM2, energi mekanik kedua. Berarti di sini EK2 ditambah EP2. Nah, EK itu rumusnya setengah energi kinetik, ya, rumusnya setengah mv kuadrat ditambah energi potensial, rumusnya adalah M dikali G dikali H. Nah, karena di sini EK-nya EK1, maka di sini yang berbeda adalah kecepatannya, nah, ya. V1, yang ini pun H-nya energi potensial yang bedanya adalah dari ketinggian, H-nya H1 sama dengan EK2-nya, berarti setengah M V2 kuadrat ditambah MG H2. Nah, ini ya. Jadi dari sini kita bisa mencari H2. Baik, selanjutnya kita lihat nilai dari M, ya. Ini cuma satu, jadi bendanya cuma ada satu. Maka nilai M ini atau persamaan M ini kita coret, ya. Nah, baik pada ruas kanan maupun ruas kiri, semua M-nya ini kita coret. Kenapa? Karena nilainya sama, jadi nanti akan habis dibagi sebenarnya, ya. Baik, jadi persamaannya yang tersisa yaitu setengah V1 kuadrat ditambah G dikali H1 sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah GH2. Nah, ini tinggal kita masukkan. Kita lihat V-nya ada enggak? Ada 10. G-nya udah jelas. H1-nya ada juga, ya.
Nah, sebenarnya ini G juga sama nih ya. Baik, kita masukkan sampai sini saja dulu ya. Karena nanti di sini ada GH2-nya nih ya. H2-nya kan bisa kita apa? Ini yang kita cari nih. Ya, kita masukkan saja setengah. Nah, V1-nya adalah 10 kuadrat, kita kuadratkan, ditambah G-nya adalah 10 dikali H1-nya adalah 1,5 sama dengan setengah kali V2-nya adalah 5, kita kuadratkan, ditambah 10 dikali H2. Nah, ini berapa nih? 100 kali setengah, 10 kuadrat kan 100, lalu kali setengah yaitu 50, ditambah 10 kali 1,5 yaitu 15, sama dengan, baik, setengah dikali 5 kuadrat, 5 kuadrat itu adalah 25. Nah, setengahnya dari 25 adalah 12,5 ya, 12,5. Nah, 12,5 ditambah 10 kali H2. Baik, kita pindah ruas-ruaskan ya, yang 12,5 dan 10. Yang pertama yang 12,5. Nah, 12,5 ini operasinya adalah penjumlahan. Lalu nilainya juga positif ya. Ketika 12,5 ini berpindah ke ruas kiri, maka nanti nilainya akan berubah menjadi negatif ya. Ini kita jumlahkan dulu. 60, nah dikurangi, nah tadi ya yang 12,5 pindah ke ruas kiri jadi 12,5 min 12,5 dibagi, nah yang 10-nya kita lihat 10 ini perkalian dengan H2. Nah, kalau di ruas kanan perkalian, ketika pindah ke ruas kiri maka dia menjadi pembagi, dibagi 10 sama dengan H2. Nah, ini agak kurang ya, sebelah sini ya. Nih, udah nggak muat nih. Baik, 60 dikurangi 12,5 yaitu berapa? 52,5 dibagi 10 sama dengan H2. Nah, maka 52,5 bagi 10 hasilnya adalah 5,25 meter sama dengan H2. Maka oke, saya turunkan ke bawah. Maka H2-nya adalah 5,25 meter. Ya. Kita lihat optionnya, kita lihat di sini. Oke, di sini ada kesalahan teknis ya, satuannya joule ini. Jadi pilihannya kalau satuannya joule nggak ada yang benar ya, karena harusnya ketinggian itu satuannya harus meter. Baik, ini nanti kita koreksi ya. Ini kita coret dulu satuannya. Nah, ini semuanya joule ini. Ya, kita koreksi dulu satuannya menjadi meter ya, bukan joule. Ya, ada sedikit kesalahan. Ya, oke, satuannya bukan joule ya, tapi meter. Baik, kita lihat opsi yang benar adalah ada di mana nih? 52,5 kali 10 pangkat min 1. Nah, yang ini ya, yang A ya. Nah, hasilnya adalah yang A. Satuannya udah kita coret jadi meter. Baik, gitu ya. Kita lanjut soal yang terakhir, soal yang kelima. Sebuah benda berada dalam keadaan diam pada ketinggian 80 cm dari permukaan tanah. Massa benda 5 kg dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan energi mekanik benda tersebut. Ya, baik. Sebuah benda awalnya ada pada ketinggian 80 cm. Nah, baik, misalkan di sini ya, bendanya bulat ya. Lalu ada ketinggiannya ya. Ya, ini H-nya.
sama dengan 80 cm dari permukaan tanah. Nah, tanah itu yang ini berarti ya, ini tanah. Massa benda 5 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan energi mekanik. Baik, kita tuliskan dulu diketahui. K H sama dengan 80 cm. Nah, 80 cm ini kita ubah menjadi meter ya, yaitu 0,8 meter. Nah, kenapa harus diubah? Karena kita lihat percepatan gravitasi satuannya ada yang meter ya. Lalu G-nya, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Apalagi massa, nah massa benda yaitu 5 kg. Yang ditanyakan adalah energi mekanik, EM, sama dengan tanda tanya. Baik, kita jawab. Nah, energi mekanik apa rumusnya? Masih ada yang ingat? Nah, energi mekanik itu rumusnya adalah EK ditambah EP ya. Nah, kita lihat benda mula-mula diam. Nah, kalau diam berarti di sini ya pada posisi A yaitu V-nya sama dengan 0 ya. Kecepatannya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena diam ya. Maka EK-nya, nah, ada yang ingat rumus EK ya? Nih rumus EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Nah, kita lihat V-nya berapa? 0. Maka EK-nya berapa? Ya. Nah, karena V-nya 0, maka EK-nya pun akan 0. Nah, maka ketika dimasukkan ke sini ya, EK sama dengan EM sama dengan EK-nya 0 ditambah EP. Maka rumusnya yang tersisa yaitu EM sama dengan EP. Nah, EP itu adalah energi potensial, rumusnya M dikali G dikali H. Kita tinggal masukkan nilainya. M-nya adalah 5 kg, G-nya adalah 10 dan H-nya adalah 0,8. Maka ini hasilnya adalah 50 dikali 0,8. Hasilnya yaitu 40 joule ya. Baik, kita lihat. Optionnya ada di yang A ya. Nah, itu ya. Baik, kita sudah membahas 5 soal usaha dan energi ya. Ini masih kalau dibilang masih mudah karena masih dasar ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang sedang belajar fisika di kelas 10 ya, di kelas 10. Ya, share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe channel Bimbel Genius, solusi belajar modern untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.